Kekerasan seksual yang terjadi pada anak bukan hal baru. Di Indonesia, kasusnya seakan tak pernah habis. Penangkapan predator anak di Jepara menambah daftar hitam aksi-aksi serupa sebelumnya. Mengacu data statistik tahun 2024 lalu, tercatat sebanyak 28.831 kasus kekerasan terjadi pada anak. 7.623 diantaranya adalah kekerasan seksual, yang mana korbannya rata-rata berusia 13 hingga 17 tahun. Komisioner KPAI, Diah Puspitarini, punya analisa. Ada dua kemungkinan yang kerap terjadi dalam kasus kekerasan seksual pada anak. Pertama, anak-anak seringkali berada dalam situasi yang tak mereka mengerti dan tak mampu menolak. Kedua, anak-anak bisa saja tidak paham atau tidak sadar bahwa mereka sedang dimanipulasi. Anak itu bisa jadi dia tidak bisa berbuat banyak, ya, karena dia tidak bisa melakukan konsen, tetapi dia pada posisi dia berada di lingkungan orang dewasa. Jadi ketika anak-anak ini berada di lingkungan orang dewasa, itu ada relasi kuasa yang tidak setara, karena ada orang yang lebih tua dan dia laki-laki. Kemudian dia bisa mendominasi, dan di situ ada anak. Kemudian yang kedua adalah, ya, anak ini ada upaya, mungkin dia satu tidak paham. Yang kedua, karena mungkin dia juga tidak berpikir, belum bisa berpikir panjang, karena namanya juga anak-anak. Dan yang ketiga, apalagi ada bujuk rayu, nanti tak kasih uang, nanti tak kasih ini. Sehingga itu mungkin yang membuat anak-anak menjadi ya akhirnya melakukan segala sesuatu yang diperintah oleh si pelaku. Situasi ini menunjukkan bahwa anak-anak berada dalam posisi sangat rentan. Mereka belum mampu berpikir panjang, termasuk belum sepenuhnya memahami resiko dari tindakan yang dilakukan, dan pada akhirnya menjadi korban tanpa mengetahui cara menyelamatkan diri. Nah, sebenarnya kalau dalam kasus kekerasan seksual, anak ini kan ada ketidakberdayaan, dan terlebih korbannya perempuan, ya. Saya lihat spasi usia, ya, jarak usia antara pelaku dan anak kan cukup jauh ini. Sehingga di situ memang satu, saya melihat bahwa jelas ada dominasi, ada relasi kuasa yang mencolok, ya, laki-laki, kemudian dia lebih tua, kemudian dia mungkin lebih pintar, kemudian mungkin dia lebih memiliki kekuasaan, ya, entah uang atau apa gitu. Di era digital, anak-anak memang sudah akrab dengan gawai. Namun, kedekatan itu lebih pada penggunaan teknis, bukan pada pemahaman atau literasi. Mereka bisa membuka media sosial, tapi belum paham bahwa pesan dari orang asing di dunia maya bisa jadi bagian dari jebakan berbahaya. Dan dia tidak tahu bahwa, oh, ini tuh seperti ini, oh, ini seperti ini. Anak-anak meskipun, oh, dia kan udah pegang gadget dan lain sebagainya, tapi ingat, aktivitas anak dengan gadget itu lebih kepada interaksi di dalam permukaan saja, bukan sampai wilayah literasi. Sehingga kadang anak tidak paham bahwa yang dia lakukan, bahkan mungkin di DM orang, atau di message Facebook dan lain sebagainya, itu adalah bagian seseorang untuk mempengaruhi. Nah, anak-anak kita itu belum sampai pada literasi yang sudah sampai ke mitigasinya. Jadi masih kepada subordinat, di mana dia ya sekedar interaksi saja gitu, sekedar di permukaan saja. Bagi dia, Indonesia merupakan salah satu negara dengan edukasi seksual yang terlambat. Sementara di negara-negara maju, pendidikan terkait reproduksi sudah diberikan sejak usia dini. Hal itu bertolak belakang dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, yang tak disertai dengan literasi digital yang baik. Menurut kami, hemat kami, ini sudah sangat terlambat, dan kami sudah mencoba menyampaikan kepada kementerian lembaga terkait dan sudah dinotifikasi oleh mereka. Kemudian yang kedua, kami juga menemukan fakta bahwa ini ada disparitas jauh. Satu, teknologi itu berkembang sangat cepat sekali, ya. Bahkan mungkin dalam waktu 1 tahun aja, tahun ini dengan tahun 2024 itu sudah beda sekali. Nah, yang ketiga, urutan ketiga ini adalah literasi digital atau literasi gadget dan lain sebagainya, ya, teknologi, ya. Masyarakat kita ini tertinggal sangat jauh sekali. Nah, ini masalah, dan kami sudah menyampaikan Komdigi, ya, saat itu.
Untuk kasus di Jawa Tengah, KPAI sudah berkomunikasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah, karena bisa saja masih ada korbannya. Kami juga menghimbau saat itu kepada masyarakat umum bahwa anak korban kekerasan seksual itu bukan aib ya. Jangan diberi label atau stigma negatif. Kenapa? Dia tidak ingin menjadi korban. Tidak ada anak-anak di dunia ini yang mau menjadi korban. Tetapi ketika itu sudah terjadi, tolong berikan kesempatan dia untuk bisa hidup kembali. Tolong berikan kesempatan anak-anak ini untuk bisa memiliki masa depan. Dan itu dari siapa? Dari orang-orang sekitar, termasuk keluarga, masyarakat, dan juga sekolah ya, pendidikan. Korban berhak untuk mencari keadilan, korban berhak untuk mendapatkan layanan, korban berhak untuk melindungi diri sendiri dengan melaporkan kasus ini.